Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, makan-makan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai gaya magnet, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Oke, kita pelajari yang pertama dulu, yaitu mengenai gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Nah, pada magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Gaya magnet yang paling besar magnetnya terletak pada kutubnya. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada beberapa jenis magnet. Kalian bisa lihat yang bentuknya seperti batang, itu adalah magnet batang. Dan yang bentuknya seperti batang rokok atau tabung, itu dinamakan magnet silinder. Dan yang tengah itu atau bentuknya seperti jarum kompas dinamakan magnet jarum. Dan yang bentuknya U itu dinamakan magnet ladam. Serta yang bentuknya lingkaran dinamakan magnet lingkaran. Nah, anak-anak, dari beberapa magnet yang telah kalian lihat tadi itu ada kata U, huruf U dan S. Huruf U pada magnet dinamakan kutub utara, sedangkan huruf S pada kutub selatan dinamakan huruf F pada magnet, maksudnya Bu Suci, itu dinamakan kutub selatan. Sifat-sifat magnet. Yang pertama itu magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Tadi magnet itu dapat menarik benda. Tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Contohnya besi, logam, baja, seperti itu. Sedangkan kain, kertas, terus apa lagi ya? Plastik itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda lain. Coba anak-anak nanti uji coba, jika kalian di rumah punya dua magnet, coba kalian taruh magnetnya di atas meja dan satunya di bawah meja. Ketika kalian gerakkan magnet yang ada di bawah meja, magnet yang berada di atas meja itu juga akan ikut berpindah. Nah, oke. Tadi kalian sudah tahu pada dalam magnet itu terdapat dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub utara bertemu dengan kutub utara, itu akan tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub selatan bertemu dengan kutub utara, itu akan tarik-menarik. Sama halnya dengan seorang laki-laki ketemu seorang laki-laki, dia akan tolak menolak. Apabila seorang perempuan ketemu dengan seorang laki-laki, dia akan tarik menarik. Seperti itu ya anak-anak. Dan yang terakhir itu adalah sifat kemagnetan suatu magnet akan hilang jika dipukul, dibakar, dipanaskan, dan dibanting. Jadi jika anak-anak punya magnet di rumah, jangan dipukul, jangan dibakar, dan jangan dibanting, supaya magnet itu tetap berguna, bisa digunakan, dan tidak hilang sifat kemagnetannya. Nah, ini bisa kita lihat sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai petunjuk arah, yaitu kompas. Nah, pada kompas ini anak-anak, jika kompas ini menunjukkan kutub utara, berarti dia menunjukkan kutub selatannya bumi. Jadi bumi ini bulat. Di bumi ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan.
Begitu juga sebaliknya, apabila sebuah kompas itu menunjukkan kutub utara, berarti yang ditunjuk kutub dalam bumi itu adalah kutub selatan. Nah, selanjutnya itu seperti ini ya contohnya, gambarnya magnet dapat menarik benda-benda logam seperti paku. Nah, gambar selanjutnya ada magnet dapat menghasilkan listrik, yaitu dapat dilihat dari dinamo sepeda. Nah, di sini itu adalah ketika dinamo itu digerakkan, dia akan menghasilkan magnet. Nah, di sekitarnya itu akan menghasilkan magnet. Magnet itu akan menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya itu adalah magnet dapat merapatkan dua benda. Di rumah anak-anak pasti memiliki kulkas atau tempat pensil yang ada magnetnya. Itu bisa tertutup rapat karena pada sisi tempat pensil atau magnet dia memiliki tempat pensil ataupun kulkas itu memiliki magnet. Dan selanjutnya itu adalah menggantikan roda pada kereta api maglev. Oke. Kereta apinya seperti ini ya anak-anak. Jadi tidak memiliki roda. Kereta api ini tidak memiliki roda, sehingga ketika dia berjalan seolah-olah itu melayang. Nah, adanya melayang ini akibat gaya magnet antara bagian rel kereta api dengan rel kereta api. Oke, selanjutnya adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi itu bersifat semesta. Artinya apa? Menarik semua jenis benda di bumi. Oke, anak-anak coba kita bayangkan. Kita itu tinggal di bumi. Bumi itu melakukan rotasi, berputar pada porosnya. Kita tidak ikut berputar, berlayang-layang, itu karena adanya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu menyebabkan benda memiliki berat, sehingga ketika kita berjalan kemanapun, atau kita menaiki mobil, atau kita berada di satu gedung, itu tidak akan berterbangan. Gaya gravitasi bumi selalu menuju ke bumi atau ke bawah. Seperti misalnya kita menjatuhkan bola, itu pasti jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Jadi bawah itu adalah pusat bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini bermanfaat bagi kehidupan. Yang pertama adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, coba kalian tahu kan anak-anak bahwa globe bumi itu berputar pada porosnya, melakukan rotasi atau berputar. Nah, kita tidak berterbangan, kita tidak pusing, tidak ikut berputar, itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, yang kedua, membuat segala benda di bumi berada pada tempatnya dan memiliki berat. Oke. Jika di bumi ini tidak memiliki gaya gravitasi bumi anak-anak, otomatis kita itu akan berterbangan, akan jatuh, mobil akan terbang, pohon akan terbang, dan pastinya tidak ada kehidupan di bumi ini. Selanjutnya, sebagai prinsip dasar dalam ilmu penerbangan. Oke. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana olahraga dan hiburan. Seperti terjun payung, para layang, para gliding, loncat indah adalah beberapa jenis olahraga yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Oke, selanjutnya itu adalah gaya gesek. Namanya saja gaya gesek, berarti ada dua gesekan antara dua benda yang saling bersentuhan. Namanya gesekan pasti bersentuhan. Gesekan yang dihasilkan dua benda yang saling bersentuhan dapat memperlambat
dan kemudian menghentikan gerakan benda. Pernah anak-anak itu naik sepeda, ketika anak-anak mengerem, apa yang terjadi? Otomatis sepeda kalian akan berhenti. Nah, ketika itu terjadi gesekan antara roda dan lantai atau jalanan. Besar gaya gesek tergantung permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya yang dihasilkan. Oke, anak-anak, coba perhatikan ban sepeda kalian. Ban sepeda kalian itu pasti memiliki bentuk atau garis-garis atau bergerigi. Hal itu untuk apa? Supaya ketika kalian menaiki sepeda di jalanan itu tidak tergelincir. Pernah nggak kalian punya sepeda bannya yang sudah halus? Jadi geriginya itu sudah halus, sudah tidak nampak lagi. Nah, ketika kalian naik sepeda dengan kencang, kemudian mengerem mendadak atau nanti ketemu pasir, pasti kalian akan tergelincir. Nah, manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghangatkan tubuh. Coba kita gesek-gesekkan kedua tangan kita. Ketika kita menggesekkan kedua tangan kita, otomatis tangan kita itu akan merasa hangat. Ketika kita tempelkan ke tubuh, ke leher, ke pipi, itu akan merasa hangat. Yang kedua, untuk membuat api. Nah, membuat api itu bisa, anak-anak pasti tahu, korek api yang digesekkan itu enggak. Ketika kita gosokkan itu juga akan menghasilkan korek api ke kertasnya, itu dia akan menghasilkan api. Selain itu misalnya kita ada di mana ya, di hutan, kita bisa menggesekkan batang kayu ke kayu lainnya, itu juga akan menghasilkan api. Dan yang ketiga yaitu memperlambat laju kendaraan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ketika kita mengerem itu akan memperlambat laju kendaraan. Dan selanjutnya adalah untuk sarana hiburan melalui kegiatan skating, skateboard, itu juga menggunakan gaya gesek. Oke, selanjutnya keuntungan gaya gesek. Gaya gesek itu pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Kita jelaskan dari yang keuntungan. Keuntungannya adalah yang pertama, ketika kita mengerem kendaraan, otomatis kendaraan tersebut akan berhenti. Kita tidak akan terjatuh. Misalnya anak-anak sedang menaiki bukit, ketika turun kita mengerem, itu terjadi gaya gesek. Kendaraan akan berhenti. Yang kedua, gesekan antara permukaan jalan dan tanah membuat kita tidak terjatuh saat berjalan. Dan yang ketiga, gesekan antar permukaan benda yang dipegang dan telapak tangan membuat kita dapat memegang benda dengan kuat. Nah, sekarang kita bahas kerugian gaya gesek. Yang pertama, gesekan roda dan jalan membuat roda semakin tipis. Oke anak-anak, tadi sudah dijelaskan, semakin kecil gaya gesek semakin berarti permukaan benda itu semakin tipis, semakin kecil, semakin halus. Nah, hal itu disebabkan karena roda itu yang bergesekan dengan jalan itu menyebabkan ketebalannya itu berkurang, sehingga roda kendaraan itu menjadi tipis. Yang kedua, gesekan antara komponen mesin yang kekurangan oli dapat menyebabkan kerusakan dan panas. Oleh karena itu ketika kita punya kendaraan, kita harus rajin mengganti oli, memberikan oli pada pelumas supaya kendaraan kita tidak mudah rusak. Dan yang ketiga, gesekan pada bagian tubuh dan permukaan benda ketika kita jatuh dapat menyebabkan luka. Pernah nggak kalian itu jatuh dari sepeda? Itu kan terjadi gesekan antara tubuh kalian dan jalanan, sehingga tangan kalian luka atau kaki kalian luka. Oke anak-anak, cukup sekian. Itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga
materi kali ini mudah dipahami. Jika belum bisa dipahami, bisa hubungi bu guru masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.